Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi perbincangan panas. Akibat polemik dan kontroversi yang mereka timbulkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membentuk tim investigasi. Sebagai langkah awal, tim investigasi ini akan segera memanggil pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang untuk melakukan klarifikasi. Jika permintaan tabayun tidak direspon, selanjutnya tim investigasi mengaku pihaknya akan berinisiatif untuk mendatangi Ponpes Al Zaitun tersebut. Tim ini akan memberi rekomendasi kepada gubernur dalam waktu 7 hari ke depan. Sejumlah ulama bahkan sudah berencana akan melaporkan Pondok Pesantren Al Zaitun ke polisi saat pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil pentolan Al Zaitun Panji Gumilang. Sementara itu, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat telah mengharapkan orang tua untuk mendaftarkan anak-anak ke Ponpes Al Zaitun lantaran dianggap merupakan lingkungan yang buruk dan melakukan penyimpangan. Lantas bagaimana sikap pemerintah dan MUI melihat sejumlah kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun? Langkah apa yang dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar permasalahan di Ponpes Al Zaitun tidak menimbulkan keresahan di masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya itu sih kita ingin mencari solusi terbaik untuk hal ini agar tidak menjadi keresahan di masyarakat dan juga hal-hal yang harus dilakukan terhadap Ponpes Al Zaitun itu bisa dilakukan segera begitu tidak berlarut-larut. Nah, kita akan hadirkan sejumlah narasumber kami. Kita akan perkenalkan satu persatu melalui sambungan Zoom. Ada Kang Aceh Hasan Syadzili, anggota Komisi 8 DPR RI, dan juga kemudian sudah hadir juga ada Kiai Haji Juhadi Muhammad, Ketua PWNU Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Aceh, Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berbincang dengan narasumber kami akan ajak Anda dulu, Pak Kiai, Kang Aceh, dan juga pemirsa untuk mengecek langsung bagaimana kondisi pagi hari di lokasi. Karena informasinya hari ini akan hadir lagi aksi massa, bahkan juga paling tidak ada 1.500 personil kepolisian yang diterjunkan ke lokasi. Opi Riharjo, kondisi pagi hari ini seperti apa di lapangan? Ya, baik Rati dan Maria. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Nampak terlihat pihak kepolisian sudah melakukan persiapan untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 10.000 orang dari Forum Solidaritas Dharma Ayu. Polisi juga sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Pondok Pesantren dengan mengalihkan arus ke jalur Proya. Saat ini dari Pondok Pesantren sendiri sudah terlihat mulai diperketat penjagaan seperti halnya diperbanyak satpam yang berada di gate utama pintu Pondok Pesantren tersebut. Ya, Maria dan Ratih. Oke, informasinya akan hadir masa aksi ini pada pukul berapa, Opi? Direncanakan masa aksi dari Forum Solidaritas Dharma Ayu ini akan melakukan aksi demonstrasi pukul 9 pagi. Dan perlu diinformasikan juga bahwa mulai dari siang tadi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun didatangi oleh ratusan kendaraan dengan syarat penumpang. Diperkirakan kemungkinan itu adalah salah satu pendukung atau para warga Al Zaitun untuk menyambut kedatangan para pendemo yang akan mendemo Pondok Pesantren tersebut. Ya, Rati. Oke. Artinya juga Maria. Artinya juga sudah bersiap ya masa balasan yang akan menghadang para aksi massa hari ini dari Al Zaitun? Ya, betul sekali. Sejak siang tadi memang beberapa kendaraan terus mendatangi Pondok Pesantren dan seperti halnya saat ini juga sudah terdengar suara gonggongan anjing yang seperti sebelumnya ada aksi demonstrasi dan pihak Al Zaitun menyiapkan 5 ekor anjing besar untuk disiagakan di depan Pondok Pesantren. Baik, terima kasih Opi Raharjo melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, itu kondisi terkini langsung dari depan Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita langsung berbincang dengan kedua narasumber. Saya mau ke Pak Kiai Juhadi dulu, Pak. Kalau melihat sudah ada PWNU ini sudah mengharamkan para orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka di Ponpes Al Zaitun. Apa yang menjadi alasan paling berdasar sehingga PWNU ini mengeluarkan pernyataan tersebut?
Terima kasih Mbak Maria, Mbak Rati. Jadi PWNU Jawa Barat ketika melihat situasi kegelisahan masyarakat dengan beberapa kontroversi yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun, maka Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat melaksanakan Bahsul Masail, yaitu pada tanggal 15 Juni 2023. Tempatnya di Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin yang ada di Kabupaten Indramayu. Dari hasil kajian ilmiah Lembaga Bahsul Masail itu mengeluarkan putusan bahwa kenapa dari kajian ilmiah itu mengharamkan, karena tentu ada beberapa hal yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu beberapa penyimpangan. Kemudian juga kalau memang itu benar penyimpangan, berarti itu ada lingkungannya buruk. Dan kan diindikasikan di situ ada doktrin-doktrin NII. Oleh karena itu, berarti kita akan memperbanyak generasi-generasi yang didoktrin dengan doktrin yang tidak sesuai dengan dasar negara kita, itu Pancasila. Seperti itu, Mbak Maria, Mbak Rati. Ya, tapi apakah ini kemudian juga sudah kajiannya sudah sampai mana, Pak, dan juga sudah seperti apa pembuktiannya? Karena hingga saat ini kan kita juga masih menunggu ya bagaimana tim investigasi bergerak. Dalam hal ini adalah para ulama di wilayah Jawa Barat dan juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, setelah dari hasil kajian itu kemudian ada 3 rekomendasi juga yang dikeluarkan oleh LBM, Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat. Yang pertama adalah rekomendasinya meminta kepada pemerintah agar segera menindak tegas terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun yang terindikasikan menyimpang. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada stakeholder atau pada para masyarakat agar berhati-hati memesantrenkan anaknya di pondok tersebut, karena kan masih banyak pondok-pondok pesantren yang secara standar keilmuannya bagus-bagus. Jadi lebih baik menurut saya di pondok pesantren yang lain, kecuali di pondok pesantren Al-Zaitun itu sudah berubah situasinya, ya. Kemudian yang ketiga adalah berharap kepada masyarakat tetap tenang, kita serahkan semuanya proses tersebut kepada pemerintah. Jadi negara harus hadir di situ. Ya, negara harus hadir di situ, Kang Aceh. Bagaimana melihat hal ini, Kang? Nampaknya PWNU Jabar sudah cukup agresif menyatakan mengharamkan juga para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana. Belum lagi sejumlah aksi masih terus berdatangan di depan Ponpes Al-Zaitun, Kang Aceh. Iya, pertama langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah segera untuk melakukan tabayun, ya. Tabayun atau klarifikasi kepada pihak Al-Zaitun sendiri, walaupun memang kita tahu riset-riset terkait dengan Al-Zaitun ini sudah cukup banyak. Memang terindikasi bahwa Al-Zaitun ini dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam yang mainstream gitu. Tapi tentu kita harus pastikan terlebih dahulu, karena Al-Zaitun sendiri sebagai lembaga pendidikan itu dahulu bahkan diresmikannya oleh Presiden Habibie, ya, dan beberapa pejabat-pejabat juga banyak ke Al-Zaitun. Tentu ketika mereka datang ke Al-Zaitun, tentu bukan tanpa riset sebelumnya untuk bisa memastikan apakah ajaran-ajaran yang diajarkan di Al-Zaitun ini betul-betul tidak menyimpang begitu. Nah, karena itu saya setuju ya dengan saya tahu bahwa Pak Kiai Juhadi ini orang Indramayu dan pasti akan sangat mengetahui tentang Al-Zaitun, ya. Tetapi kita tahu bahwa otoritas yang juga penting untuk diterjunkan langsung ke Al-Zaitun ini adalah misalnya otoritas Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, untuk bisa memastikan dan mengklarifikasi
bahwa Al-Zaitun ini memang dinilai betul-betul menyimpang. Yang kedua, tentu kami menghimbau ya kepada pihak Al-Zaitun untuk jangan eksklusif. Dia harus membuka diri terhadap masyarakat, terutama kalau perlu ya mereka menjelaskan sendiri gitu ke masyarakat, ke publik, bahwa kalau ajaran-ajaran yang diajarkan di pesantren tersebut memang tidak menyimpang dari ajaran Islam yang mainstream gitu. Terutama dalam konteks ini kita tentu, kalau saya sendiri inginnya tentu sesuai dengan semangat nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, karena itu saya tentu karena gini, jangan sampai masyarakat juga dibuat bingung dengan beredarnya media sosial yang menggambarkan tentang bagaimana Az-Zaitun itu misalnya mengucapkan salam Yahudi, ya walaupun tentu itu hak setiap orang ya, tetapi kan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Kemudian soal sholat berjamaah yang ya saya kira berbeda dengan selama ini gitu ya, dan isu-isu yang lain ya, termasuk juga soal mengklarifikasi isu yang beredar, dan saya kira ini sudah banyak diketahui publik. Misalnya dulu pengumpulan dana dari masyarakatnya tendensinya adalah memang dinilai melanggar hukum gitu. Nah, karena itu ya saya kira kita mohon kepada Az-Zaitun jangan sampai bertindak secara eksklusif gitu, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, dan saya kira tindakan tegas kalau tadi kita mendapatkan kabar bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim investigasi, dan saya kira harus melibatkan Kementerian Agama. Kalau misalnya memang dinilai dari hasil investigasi itu telah melanggar dari ketentuan hukum yang berlaku, maka sebaiknya saya kira dicabut aja izinnya dan tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Itu sesuatu yang juga tidak berlanjut ya Kang Aceh ya, bisa dilakukan oleh pemerintah. Baik, Kang Aceh tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya juga harus ada komunikasi dengan Kementerian Agama. Pagi hari ini juga kita memang terus mencoba untuk menghadirkan atau menghubungi dari Kementerian Agama sejak tadi malam, tapi belum ada yang merespon untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Oke, nanti kita juga akan kembali lagi ke Pak Kiai dan juga Kang Aceh, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali usai satu ini.